Kalau kamu sedang patah hati karena dikhianati pasangan, jangan buru-buru menyalahkan takdir. Kisahku ini adalah bukti bahwa ketika satu pintu tertutup, Allah sedang menyiapkan pintu lain yang jauh lebih megah. Jangan lupa subscribe channel ini, karena kisah nyata penuh inspirasi dan air mata seperti ini akan terus kami bagikan. Namaku Rina. Aku perempuan biasa dari desa kecil di Jawa Tengah. Sehari-hari aku hanya ibu rumah tangga, mengurus rumah, memasak, mencuci, merawat anak, dan memastikan suamiku pulang ke rumah yang rapi serta perut yang kenyang. Kupikir, itu sudah cukup. Kupikir, sebagai istri, aku sudah memberikan semua yang bisa aku berikan. Tapi ternyata, tidak. Hari itu datang seperti petir di siang bolong. Suamiku, yang sudah menemaniku hampir 7 tahun, tiba-tiba bilang ingin bercerai. Wajahnya datar, tak ada penyesalan, tak ada air mata. Aku sudah nggak cinta lagi. Rin, maaf, aku pengin menikah lagi sama orang lain. Katanya ringan, seakan hatiku bukan sesuatu yang perlu dipertimbangkan. Dunia seketika runtuh. Kaki rasanya lemas, tangan gemetar. Aku hanya mampu duduk di lantai ruang tamu, menatap surat cerai yang baru saja ia letakkan di meja. Ada cap, ada tanda tangan, dan ada garis akhir pada semua perjuanganku. Aku bahkan tak bisa menangis saat itu. Terlalu terkejut, terlalu sakit untuk bisa mengeluarkan air mata. Kupikir kami baik-baik saja. Memang, sejak 2 tahun terakhir, dia sering pulang larut malam, sering marah tanpa alasan. Tapi aku selalu menenangkannya, menuruti semua permintaannya. Bahkan ketika dalam hati aku menangis, aku tak pernah berani membantah. Dan sekarang, setelah semua itu, dia hanya bilang sudah nggak cinta. Aku ingin teriak, tapi yang keluar dari mulutku hanya gumaman lirih. Kenapa? Setelah dia benar-benar pergi dari rumah, membawa koper, motor, dan seluruh janji yang pernah ia ucapkan, aku benar-benar jatuh. Rasanya seperti hidup tanpa nyawa. Hari-hari kulalui dengan mata sembab, duduk diam di ruang tengah, menatap dinding kosong. Anak kami, Raihan, yang baru berusia 5 tahun, sering menghampiriku sambil berkata, "Bunda, kok Bunda sedih terus?" Aku hanya bisa mengelus kepalanya dan tersenyum pahit. Aku bahkan tidak bisa menjelaskan pada anak sekecil itu bahwa ayahnya memilih wanita lain dan meninggalkan kami. Rasanya tidak adil. Aku tidak pernah minta rumah mewah, perhiasan, apalagi liburan ke luar negeri. Aku hanya minta dihargai sebagai istri. Tapi ternyata, di dunia ini, yang tulus pun bisa disakiti. Aku kembali ke rumah orang tuaku di desa, membawa koper kecil berisi pakaian seadanya, dan satu tas plastik penuh kenangan yang tak lagi berguna. Orang tuaku menyambutku dengan pelukan, tapi aku tahu mereka juga sedih. Mereka kecewa. Mungkin pada mantan suamiku, mungkin juga padaku. Entahlah. Malam-malam di rumah itu jadi malam yang panjang. Ditemani suara jangkrik dan isak tangis yang kutahan di balik bantal. Kadang aku berpikir, apa aku terlalu buruk sebagai istri? Apa wajahku sudah tak cantik lagi? Apa tubuhku sudah tak menarik? Tapi semua pertanyaan itu cuma menyesakkan dada. Jawabannya tidak akan mengubah kenyataan bahwa aku sudah diceraikan. Ditendang keluar dari pernikahan yang dulu kuanggap suci. Hari-hari berikutnya, aku mencoba bangkit, tapi itu tidak mudah. Banyak tetangga yang mulai berbisik-bisik, bahkan ada yang terang-terangan bertanya, "Kok cerai, Mbak Rina? Salah siapa?" Pertanyaan itu menyayat hati. Seolah aku yang harus memikul malu, padahal aku yang ditinggal. Tapi begitulah dunia. Wanita yang diceraikan, meski tak salah, tetap akan dilabeli macam-macam. Aku berusaha tetap tegar, pura-pura kuat, pura-pura sibuk. Padahal di dalam hati, aku hancur. Kadang aku ingin pergi jauh, meninggalkan semua ini. Tapi aku punya anak. Raihan adalah satu-satunya alasan aku masih bisa berdiri. Pekerjaan pun tak punya. Selama menikah, aku sepenuhnya mengurus rumah. Tidak ada tabungan atas nama pribadi, semua penghasilan suami. Setelah bercerai, aku benar-benar mulai dari nol. Aku sempat coba jualan online, tapi hasilnya tak seberapa. Pernah juga mencoba menjahit, tapi hanya dapat pesanan dari tetangga-tetangga yang bayarnya pun sering terlambat. Aku mulai merasa seperti beban, bukan hanya bagi orang tuaku, tapi bagi diriku sendiri.
Aku pernah diam-diam menangis di kamar mandi berjam-jam sambil menyalahkan diriku sendiri. Tapi semakin aku larut, semakin aku sadar, aku tak bisa terus seperti ini. Aku harus berubah. Satu malam, saat Raihan sudah tertidur pulas, aku iseng membuka media sosial. Tak sengaja aku melihat video seorang wanita Indonesia yang sukses bekerja di luar negeri. Di captionnya tertulis, dulu dicerai suami, sekarang jadi sukses di Arab Saudi. Aku tertegun. Ceritanya terasa seperti cermin hidupku. Aku mulai mencari-cari informasi, dan akhirnya menemukan grup-grup Facebook yang membahas kerja di luar negeri, terutama di Arab Saudi. Awalnya aku skeptis. Aku takut. Takut ditipu, takut disiksa, takut gagal. Tapi setiap kali aku ragu, aku teringat wajah Raihan. Aku tidak ingin anakku tumbuh dalam kekurangan hanya karena ibunya terlalu takut mencoba. Dengan nekat, aku menghubungi salah satu agensi yang katanya sudah terdaftar resmi. Aku tanya-tanya, aku minta bukti legalitas, aku cari testimoni dari para pekerja yang sudah berangkat lebih dulu. Dan setelah sebulan mencari dan menimbang, aku pun memutuskan untuk mendaftar. Orang tuaku sempat kaget. "Kamu yakin mau ninggalin Raihan?" tanya ibuku dengan mata berkaca-kaca. Aku hanya mengangguk. Ini bukan karena aku ingin kabur, Bu, tapi aku ingin berjuang. Kalimat itu keluar begitu saja. Tapi dalam hati, aku benar-benar serius. Aku ingin bangkit. Dan mungkin Arab Saudi adalah jalanku. Prosesnya tidak cepat. Aku harus mengurus dokumen, ikut pelatihan kerja, dan melewati tes kesehatan. Sambil menunggu semua itu, aku mulai belajar bahasa Arab dasar. Aku tahu ini akan jadi tantangan besar. Tapi di saat yang sama, aku juga merasa seperti menemukan semangat baru. Setiap pagi aku bangun dengan tujuan. Setiap malam aku berdoa sambil menatap foto Raihan, memohon pada Allah agar menjaga anakku saat aku nanti pergi jauh. Aku mulai belajar memasak masakan khas Timur Tengah dari YouTube. Aku catat resepnya. Aku coba praktek di dapur. Rasanya belum tentu enak, tapi setidaknya aku belajar. 4 bulan kemudian, panggilan itu datang. Aku dinyatakan lolos dan siap diberangkatkan. Tiket sudah dipesan, visa sudah keluar, koper sudah siap. Malam sebelum keberangkatan, aku tidur berdua dengan Raihan. Tanganku tak henti mengelus rambutnya. Dalam hati aku menangis, tapi wajahku harus tetap tersenyum. "Raihan anak hebat ya. Bunda pergi cari uang biar Raihan bisa sekolah tinggi," bisikku sambil memeluk tubuh kecilnya. Pagi itu, aku pamit di bandara. Tangisan ibuku pecah, tangan ayahku menggenggam bahuku erat. Raihan hanya memeluk erat dan berkata, "Cepat pulang ya, Bunda." Dan dengan itu, aku naik ke pesawat, membawa harapan baru, luka lama, dan tekad yang tak bisa dihentikan. Hari pertama di Arab Saudi adalah hari yang takkan pernah kulupakan. Udara panas langsung menyergap begitu aku keluar dari bandara. Langit terlihat berbeda, begitu luas dan nyaris tak berawan. Aku dijemput oleh sopir agensi dan dibawa ke rumah majikan di Riyadh. Sepanjang perjalanan, jantungku berdegup kencang. Aku bertanya-tanya dalam hati, bagaimana orang-orang di sini? Akan baikkah mereka padaku? Akankah aku mampu beradaptasi? Tapi semua kekhawatiran itu harus kusimpan rapat-rapat. Sesampainya di rumah megah berwarna krem yang nyaris seperti istana, aku disambut oleh seorang wanita parubaya bernama Madam Lina. Wajahnya ramah, sorot matanya teduh. "Ismi Lina, ahlan wa sahlan," katanya sambil tersenyum dan menggenggam tanganku. Aku membalas dengan bahasa Arab seadanya yang kupelajari. Meski kaku, ia tertawa lembut dan mengangguk. "Syukran," jawabku pelan, mataku berkaca-kaca karena lega. Ternyata, tempatku tak seburuk bayanganku. Pekerjaanku sebagai pembantu rumah tangga dimulai esok harinya. Aku membersihkan rumah, menyiapkan makanan ringan, dan membantu di dapur. Tidak terlalu berat, meski rumahnya besar. Madam Lina sangat menghargai usahaku. Setiap kali aku bereskan ruang tamu atau dapur, ia selalu bilang, "Mumtaz, Rina. Jiddan nazifah," yang artinya, "Hebat, Rina. Bersih sekali." Pujian itu kecil, tapi artinya besar untukku. Aku belum pernah merasa dihargai seperti ini di rumah tanggaku dulu. Dan dari situ, perlahan, aku mulai merasa bahwa hidupku sedang diarahkan menuju sesuatu yang lebih baik.
Aku tak tahu apa, tapi hatiku mulai tenang. Hari-hari berlalu cepat. Dalam waktu sebulan, aku sudah akrab dengan lingkungan rumah itu. Aku mulai bisa berbicara sedikit-sedikit dengan anak-anak Madam Lina, bahkan ikut membantu mereka belajar. Aku tak hanya membersihkan rumah, tapi juga mulai dipercaya mengurus urusan dapur dan belanja ke pasar. Setiap kali kami pergi, aku melihat betapa Riyadh adalah kota yang begitu megah, tapi juga menyimpan banyak cerita tersembunyi di balik gerbang-gerbang tinggi itu. Suatu sore, saat sedang membantu membawa belanjaan ke mobil, seorang pria berwibawa menghampiri kami. Tingginya semampai, berjubah putih bersih, dan wajahnya terlihat bersahaja. Ia berbicara dengan Madam Lina sebentar, lalu menoleh padaku sambil tersenyum. "Assalamualaikum," sapanya. Aku menjawab cepat, sedikit gugup. "Waalaikumsalam, Syekh." Namanya adalah Sheikh Abdullah. Aku baru tahu malam itu dari Madam Lina bahwa beliau adalah adik iparnya, seorang pengusaha sukses yang tinggal tidak jauh dari rumah itu. Menurut cerita Madam, Sheikh Abdullah adalah duda berusia 40-an. Istrinya meninggal karena sakit 2 tahun lalu, dan sejak itu, ia memilih hidup tenang dan fokus pada bisnis. Aku tidak terlalu ambil pusing. Bagiku, dia hanya tamu keluarga yang sopan. Tapi ternyata, pertemuan singkat itu jadi awal dari perjalanan takdir yang tak terduga. Sejak saat itu, beliau sering datang. Awalnya hanya sekadar mampir, tapi lama-lama, setiap kali datang, beliau selalu mencari kesempatan untuk menyapaku atau bertanya kabar. Tentu, aku tetap menjaga sikap. Aku tahu tempatku. Aku hanya seorang pembantu. Namun, perhatian kecil dari Sheikh Abdullah perlahan mulai terasa hangat di hatiku. Setiap kali ia datang, beliau selalu membawakan oleh-oleh, entah kurma manis, kue-kue khas, atau bahkan parfum Arab yang wanginya sangat lembut. "Untuk Rina," katanya satu kali sambil menyerahkan botol kecil parfum dalam kotak beludru. Aku menolak halus, tapi Madam Lina hanya tertawa. "Terimalah, ini bentuk terima kasih karena kamu sudah membantu kami dengan baik," katanya. Dan sejak saat itu, sikap Sheikh Abdullah padaku makin berbeda. Ia mulai mengajakku bicara dengan lebih pribadi, menanyakan tentang keluargaku di Indonesia, bahkan tentang Raihan. Aku sempat terharu saat beliau bilang, "Anakmu pasti bangga padamu. Tak banyak wanita yang sekuat kamu." Aku bingung harus menjawab apa. Tapi malam-malamku sejak itu jadi lebih hangat. Bukan karena aku jatuh cinta, tapi karena ada seseorang yang menghargai luka dan perjuanganku. Seseorang yang tak melihatku sebagai perempuan gagal, tapi sebagai perempuan kuat. Aku mulai bertanya-tanya, mungkinkah ini bentuk balasan dari Tuhan atas semua air mataku dulu? Tapi tentu saja, aku tetap menjaga jarak. Aku tidak mau berharap. Aku sadar diri. Aku hanya orang biasa. Tapi siapa sangka, hari itu pun tiba. Hari di mana beliau datang bersama keluarganya, duduk di ruang tamu besar, dan menyampaikan satu permintaan yang membuatku nyaris tak percaya. "Aku ingin menikahi Rina." Kalimat itu diucapkan dengan tenang dan penuh keyakinan oleh Sheikh Abdullah di hadapan Madam Lina dan keluarganya. Semua orang terdiam, termasuk aku. Aku berdiri di pojok ruangan, tangan gemetar, napas tercekat. Madam Lina sempat menoleh ke arahku, lalu tersenyum. "Kamu ingin menerima?" tanyanya lembut. Aku tak langsung menjawab. Otakku berputar kencang. Menikah lagi? Dengan pria Arab yang hartanya entah berapa banyak? Ini mimpi? Aku Rina, janda dari desa yang dulu diceraikan tanpa ampun. Tapi kini, seseorang datang dan memintaku menjadi istrinya. Aku hanya bisa menunduk. Air mataku jatuh begitu saja. Sheikh Abdullah berdiri dan mendekatiku. "Rina, aku tidak melihat masa lalumu. Aku hanya melihat bagaimana kamu bertahan. Itu sudah cukup buatku. Aku ingin kamu jadi istri, jadi ibu baru untuk anakku, dan aku juga ingin menjadi ayah untuk Raihan." Kalimat itu membuat tangisku pecah. Aku menangis seperti anak kecil. Aku tidak pernah merasa dihargai sebesar itu. Dan saat aku mengangguk pelan, seluruh ruangan menyambut dengan takbir. Hari itu, hidupku berubah total. Dalam sekejap, aku bukan lagi pembantu. Aku bukan lagi perempuan yang dipandang rendah. Aku jadi istri dari seorang pria mulia, bukan karena kekayaannya, tapi karena hatinya.
Pernikahan kami dilangsungkan secara sederhana tapi penuh kehangatan. Aku mengenakan gaun putih panjang, dihias sulaman emas yang indah. Di sisiku, Sheikh Abdullah berdiri dengan wajah penuh cinta. Aku masih tak percaya bahwa ini nyata, bahwa aku benar-benar menjadi istrinya. Sejak menikah, hidupku berubah seperti siang dan malam. Aku pindah ke rumah baru bersama beliau, sebuah rumah yang lebih indah dari apapun yang pernah kulihat. Tapi yang paling berharga bukanlah rumahnya, melainkan suasananya. Sheikh Abdullah memperlakukanku dengan penuh hormat, dengan kasih sayang, dan dengan kelembutan yang tak pernah kuterima dalam pernikahan pertamaku dulu. Ia memintaku untuk tetap menjadi diriku sendiri. Aku tak dipaksa berubah. Aku masih masak sendiri, masih merawat tanaman di halaman, dan sesekali video call dengan Raihan. Sampai akhirnya, beliau membantuku membawa Raihan ke Arab Saudi. Aku menangis lagi saat pertama kali memeluk anakku di Bandara Riyadh. Kini, kami bertiga hidup seperti keluarga kecil yang sempurna. Aku, Rina, janda yang dulu dianggap tidak berharga, kini diperlakukan seperti ratu oleh seorang pria luar biasa. Dan aku tahu, ini bukan soal keberuntungan. Ini soal bagaimana luka tidak selamanya membuat kita jatuh. Kadang, luka membawa kita pada tempat yang jauh lebih indah daripada yang pernah kita impikan. Hari-hariku setelah menjadi istri Sheikh Abdullah terasa seperti mimpi panjang yang penuh keajaiban. Tapi yang paling membuatku merasa hidup benar-benar berubah adalah ketika Raihan akhirnya tinggal bersama kami. Saat aku menjemputnya di bandara, aku hampir tidak bisa menahan air mata. Ia berlari kecil dari pintu kedatangan dengan ransel biru kebanggaannya, lalu memelukku begitu erat seperti anak yang takut kehilangan. "Ibu, Raihan kangen banget," bisiknya di telingaku. Di detik itu, aku merasa dunia seperti berhenti. Semua luka, semua perjuangan yang pernah kulalui, tiba-tiba terasa sangat pantas. Tuhan benar-benar tidak pernah tidur. Ia menyimpan hadiahnya di waktu yang paling tepat. Sheikh Abdullah berdiri di samping kami, tangannya menyentuh bahu Raihan dengan lembut. "Selamat datang, anakku," katanya dalam bahasa Arab yang pelan, lalu mengulurkan mainan robot yang sudah lama Raihan impikan. Sungguh, beliau bukan hanya menjadi suami yang baik, tapi juga ayah yang penyayang. Raihan memang masih canggung di awal, tapi tak butuh waktu lama untuk keduanya menjadi dekat. Mereka sering bermain catur bersama, atau kadang duduk di taman sambil melihat burung-burung merpati yang berterbangan di halaman rumah kami. Melihat keduanya tertawa bersama, hatiku meleleh. Untuk pertama kalinya, Raihan punya sosok ayah yang benar-benar hadir dan mencintainya. Kehidupan baruku bukan hanya soal kemewahan. Tentu saja, rumah tempat kami tinggal lebih dari cukup. Ada taman luas, kolam kecil di belakang rumah, dan ruang kerja pribadi untukku dan suamiku. Tapi yang lebih berarti bagiku adalah kenyamanan hati. Tak ada lagi malam-malam penuh tangis karena dibohongi, tak ada lagi kata-kata kasar seperti dulu. Sheikh Abdullah adalah pribadi yang tenang dan penuh kelembutan. Ia selalu membiasakan kami makan malam bersama, duduk di meja bundar yang sederhana, dan saling bertukar cerita. "Apa yang membuatmu bahagia hari ini?" adalah pertanyaan yang hampir selalu ia lontarkan setiap malam. Pertanyaan sederhana, tapi membuatku merasa diperhatikan. Aku mulai terbuka. Kadang aku cerita soal tanaman tomat yang kutanam di pot balkon, kadang soal masakan baru yang kucoba. Dan setiap kali aku bercerita, beliau mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Seolah aku adalah hal paling penting yang terjadi di dunia. "Kau membuat rumah ini hidup, Rina," ucapnya suatu malam sambil mengecup punggung tanganku. Aku hanya bisa tersenyum malu. Dulu, aku selalu merasa kecil, tidak penting, bahkan hina karena statusku sebagai janda. Tapi kini, aku merasa utuh. Seperti aku memiliki tempatku sendiri di dunia ini. Tempat yang penuh penerimaan dan cinta. Tentu, tak semua orang langsung bisa menerima kenyataan bahwa aku, seorang janda dari Indonesia, menjadi istri seorang miliarder Arab. Di awal, ada saja bisik-bisik dari kerabat jauh Sheikh Abdullah. Mereka bertanya, mengapa harus perempuan asing? Bukankah masih banyak wanita Arab yang layak? Aku tahu, komentar-komentar seperti itu menyakitkan, tapi aku memilih diam. Sheikh Abdullah tak pernah membiarkanku merasa sendiri. Ia selalu berkata, "Mereka hanya belum mengenalmu. Waktu akan menjawab semuanya." Dan benar saja, perlahan, pandangan mereka mulai berubah.
Mereka melihat bagaimana aku memperlakukan keluarganya dengan tulus. Bagaimana aku tetap rendah hati meski statusku telah berubah. Bahkan ibu dari Sheikh Abdullah, yang awalnya bersikap sangat formal padaku, kini sering memanggilku ke rumahnya untuk sekadar minum teh bersama. "Rina, kamu membuat Abdullah tersenyum lagi. Sudah lama ia tidak terlihat sebahagia ini," katanya sambil menepuk tanganku. Saat itu, aku hanya menunduk dan menahan haru. Ternyata, cinta memang bisa tumbuh dari luka, dan cinta yang tulus bisa menyembuhkan banyak hal. Aku tak pernah bermimpi jadi bagian dari keluarga besar seperti ini, tapi nyatanya, aku diterima bukan karena status, tapi karena ketulusan. Dan itu adalah kemenangan kecil yang sangat berarti untukku. Meski kehidupanku kini penuh kenyamanan, aku tak melupakan dari mana aku berasal. Aku masih sering menelepon ibu di kampung, mengirimkan uang untuk memperbaiki rumahnya, dan kadang mengirimkan mainan atau baju untuk keponakan-keponakanku. Suatu hari, aku bahkan meminta izin kepada suamiku untuk membangun musola kecil di desa. "Anggap saja ini bentuk syukurku." "Yah," kataku padanya. Tanpa banyak bicara, ia langsung mengangguk. "Apapun yang membuatmu bahagia, lakukanlah. Aku akan bantu," ucapnya sambil menggenggam tanganku. Dan benar, 2 bulan kemudian, musola kecil itu berdiri dengan indah di tanah milik orang tuaku. Warga kampung heboh saat tahu aku yang membiayainya. Mereka takjub bagaimana Rina, si janda yang dulu hidup pas-pasan, kini bisa berbagi begitu banyak. Tapi aku tak ingin mereka memujiku. Aku hanya ingin mereka tahu bahwa hidup memang bisa berubah. Bahwa air mata tak selamanya berakhir dalam luka. Kadang, air mata itu yang akan jadi jalan bagi bahagia datang tanpa diduga. Aku berharap kisahku bisa jadi pelajaran. Bukan hanya untuk mereka, tapi untuk semua wanita di luar sana yang pernah merasa ditinggalkan dan diremehkan. Karena percayalah, Tuhan tak pernah salah menulis jalan seseorang. Waktu berlalu, dan kini aku hidup dalam kedamaian yang sesungguhnya. Raihan tumbuh dengan baik, pintar, dan penuh kasih. Ia sering memelukku dari belakang sambil berkata, "Ibu, makasih ya udah kuat." Dan aku selalu menjawab, "Justru kamu alasanku untuk tetap kuat, Nak." Suamiku semakin sibuk dengan usahanya, tapi tak pernah lupa untuk menyempatkan waktu bersama kami. Kadang kami pergi ke padang pasir di akhir pekan, piknik sambil melihat matahari tenggelam. Kadang, kami hanya duduk bertiga di teras, berbincang ringan sambil menikmati teh mint hangat. Di momen seperti itu, aku sering menatap langit malam yang penuh bintang, dan membisikkan doa dalam hati. Aku berterima kasih atas semua luka yang dulu pernah kurasakan. Karena jika bukan karena dikhianati, aku mungkin tak akan pernah tahu bagaimana rasanya dicintai dengan tulus. Aku bukan lagi perempuan yang dipandang sebelah mata. Kini, aku adalah istri dari pria yang menghormatiku, ibu dari anak yang bangga padaku, dan perempuan yang belajar bahwa nilai seorang manusia bukan ditentukan oleh masa lalunya, tapi oleh bagaimana ia bangkit dan melangkah ke masa depannya. Kehidupan tenang yang kini aku jalani tak lantas menghapus kenangan masa lalu. Kadang, saat aku duduk sendiri di kamar, melihat foto masa kecil Raihan, pikiranku kembali melayang pada masa-masa kelam. Aku teringat bagaimana dulu aku pernah berjalan menyusuri gang sempit sambil menggendong Raihan yang demam. Bagaimana aku menangis diam-diam di kamar kontrakan saat mantan suamiku memutuskan untuk pergi bersama perempuan lain. Tapi anehnya, semua kenangan itu kini tidak lagi menyakitkan. Justru, aku melihatnya sebagai potongan kisah yang membentuk siapa aku hari ini. Dan yang paling membuatku tertegun adalah ketika suatu hari aku menerima pesan dari mantan suamiku. Sederhana saja isi pesannya. "Rin, apa kabar? Aku dengar kamu sekarang tinggal di luar negeri. Aku bangga kamu bisa sukses." Awalnya aku ragu untuk membalas. Tapi setelah menimbang-nimbang, akhirnya aku menjawab, "Aku baik. Terima kasih sudah pernah menjadi bagian dari hidupku." Hanya itu, tanpa dendam, tanpa sindiran. Karena aku tahu, jika aku masih menyimpan marah, maka aku belum benar-benar sembuh. Tapi nyatanya, Aku sudah melangkah terlalu jauh untuk menoleh ke belakang dengan hati yang berat. Sejak itu, aku makin yakin bahwa semua orang punya jalannya masing-masing. Beberapa orang memang datang hanya untuk memberi pelajaran, bukan untuk tinggal selamanya. Dan tak mengapa, hidup tak melulu tentang siapa yang pergi, tapi tentang siapa yang datang dan memilih tetap tinggal. Sheikh Abdullah membuktikan itu setiap hari.
Ia bukan hanya hadir, tapi selalu menjaga. Bahkan ketika aku sedang sakit flu ringan, ia tak segan menyeduhkan teh hangat sendiri, membacakan doa, lalu duduk di tepi ranjang sambil memegang tanganku sampai aku tertidur. Raihan pun makin dewasa. Suatu malam, ia pernah bertanya sambil menatap mataku dalam-dalam, "Bu, ayah kandungku kenapa ninggalin kita dulu?" Pertanyaan yang sangat berat bagi seorang ibu tunggal. Tapi aku tahu, aku tak bisa terus menutupinya. Maka dengan tenang aku berkata, "Dulu, ayah memilih jalan yang berbeda, Nak. Tapi bukan berarti kamu tidak disayangi. Dan lihatlah sekarang, kamu punya dua orang yang sangat mencintaimu." Raihan mengangguk pelan. Ia memang belum sepenuhnya memahami, tapi aku tahu ia bisa merasakan cintaku. Itu cukup. Satu hal yang selalu membuatku terharu adalah ketika aku mulai berbagi kisahku ke komunitas para istri TKW dan janda yang dulu pernah merasa hancur. Aku tak bermaksud pamer, tapi aku ingin mereka tahu bahwa jatuh bukanlah akhir. Di grup WhatsApp, aku pernah menulis, "Dulu aku diceraikan dalam keadaan hamil, ditinggal tanpa rumah, tanpa pekerjaan. Tapi aku percaya satu hal, selama kita masih punya hati yang bersih dan niat untuk bangkit, Tuhan akan tunjukkan jalannya. Jangan pernah remehkan air mata sendiri, karena bisa jadi air mata itu adalah doa paling tulus yang langsung sampai ke langit." Respons mereka luar biasa. Banyak perempuan mengirim pesan pribadi padaku. Ada yang bercerita tentang suami yang selingkuh, ada yang ditinggal tanpa alasan, ada pula yang merasa tidak berguna karena statusnya sebagai janda. Aku membaca semuanya dengan mata berkaca-kaca. Aku tahu rasa itu. Aku pernah jadi mereka. Dan kini, aku ingin jadi bukti hidup bahwa masa lalu seburuk apapun bisa dilampaui. Tak harus menikah dengan miliarder, tak harus tinggal di istana, tapi cukup bisa tertawa lagi, cukup bisa bangga menatap cermin dan berkata, "Aku layak bahagia." Kabar tentang kehidupanku kini lambat laun sampai juga ke telinga teman-teman lamaku di kampung. Beberapa ada yang dulu pernah meremehkan, kini malah menghubungi lewat media sosial, mengucap selamat dan bilang, "Nggak nyangka, Rin, kamu sekarang istri orang kaya." Aku hanya tersenyum membaca pesan-pesan itu. Tapi jujur saja, aku tidak bangga karena kaya. Aku bangga karena aku bertahan. Karena aku tetap memilih jalan yang baik meski disakiti. Karena aku tidak berubah menjadi sosok pendendam meski aku punya alasan untuk itu. Pernah juga ada yang dengan belak-belakan bertanya, "Apa kamu nggak sakit hati, Rin? Dulu diceraikan begitu saja." Aku jawab, "Dulu iya. Tapi sekarang tidak. Karena jika aku tidak diceraikan, mungkin aku tidak akan bertemu jodoh yang sesungguhnya. Kalau aku tidak jatuh dulu, mungkin aku tidak akan tahu rasanya disembuhkan." Orang itu terdiam, lalu berkata, "Kamu kuat, Rin." Aku mengangguk pelan. Tapi dalam hati aku tahu, kekuatan itu bukan muncul tiba-tiba. Kekuatan itu tumbuh dari luka yang disiram air mata, dan ditegakkan dengan harapan. Kini, aku menjalani hidup dengan penuh syukur. Setiap pagi, aku bangun dengan hati yang tenang, menyiapkan sarapan bersama pembantu rumah tangga, lalu membangunkan Raihan yang sudah semakin tinggi dan makin mirip denganku. Sheikh Abdullah biasanya sudah menungguku di meja makan dengan senyum hangat. Kadang aku mencubit pipinya sambil bercanda, "Aku masih suka nggak percaya kamu nikahin janda beranak satu dari Indonesia." Ia akan tertawa dan menjawab, "Dan aku masih bersyukur karena kamu tidak menolakku." Sore hari kami biasanya duduk bertiga di balkon rumah, melihat matahari perlahan tenggelam. Saat itu, aku sering berdoa dalam hati. Bukan minta harta, bukan minta popularitas, tapi aku minta agar hati ini selalu ingat bahwa cinta sejati datang setelah kita mencintai diri sendiri. Bahwa bahagia bukan soal siapa yang menemani kita, tapi bagaimana kita bisa berdamai dengan masa lalu. Dan kalau hari ini kamu membaca kisahku, percayalah, tak peduli seberapa hancur masa lalumu, Tuhan tak pernah menutup pintu bagi mereka yang terus melangkah. Kamu hanya perlu satu hal, jangan berhenti percaya.